Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, eh, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Niken Damayanti. Saya dari kelas A1 semester 5, NPM 18133100020. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai rasio profitabilitas dan juga analisis rasio profitabilitas dari PT Dharma Satya Nusantara Tbk, yaitu suatu perusahaan dalam bentuk non-BUMN. Dalam presentasi kali ini yang akan dibahas ada 5 topik. Yang pertama itu ada pengertian dari rasio profitabilitas. Yang kedua itu ada tujuan dan manfaat rasio profitabilitas. Yang ketiga itu ada jenis-jenis rasio profitabilitas. Yang keempat ada hasil pengukuran dari contoh analisis rasio profitabilitas. Dan yang kelima itu ada analisis rasio profitabilitas dari PT Dharma Satya Nusantara Tbk yang sudah saya analisis. Teman-teman, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian dari rasio profitabilitas. Nah, rasio profitabilitas ini merupakan suatu rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencapai keuntungannya. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat kemampuan atau efektivitas dari manajemen perusahaan tersebut. Nah, hal ini akan ditunjukkan dengan laba yang dihasilkan dari penjualan dan juga investasi yang dilakukan. Yang kedua, yaitu kita akan membahas mengenai tujuan dan manfaat dari rasio profitabilitas. Kita bahas satu-satu ya teman-teman. Yang pertama, kita bahas dulu tujuan dari rasio profitabilitas. Sebenarnya ada banyak sekali tujuan dari rasio profitabilitas. Nah, tapi di sini saya akan menyebutkan 6 tujuan dari rasio profitabilitas sendiri. Yang pertama, rasio profitabilitas digunakan untuk mengukur dan menghitung laba yang diperoleh oleh perusahaan dalam suatu periode tertentu. Yang kedua, digunakan untuk membandingkan posisi laba perusahaan dari tahun sebelumnya ke tahun selanjutnya. Misalnya, kita akan mengetahui laba dari tahun 2018 dan tahun 2019. Yang ketiga, dapat digunakan untuk melihat perkembangan laba dari waktu ke waktu. Yang keempat, dapat digunakan untuk mengetahui laba bersih setelah pajak dengan modal sendiri. Yang kelima, dapat digunakan untuk mengukur profitabilitas dana yang digunakan oleh perusahaan baik dari modal pinjaman maupun modalnya sendiri. Dan yang terakhir, dapat digunakan untuk mengukur produktivitas dari dana yang digunakan perusahaan, baik itu modal sendiri maupun modal pinjaman dari investasi atau saham atau obligasi juga bisa. Akan membahas mengenai manfaat dari rasio profitabilitas ini. Sama dengan tujuan tadi, sebenarnya manfaat dari rasio profitabilitas ini ada banyak ya teman-teman. Dan tapi di sini saya akan menyimpulkan dalam 5 manfaat dari rasio profitabilitas. Yang pertama, dengan rasio profitabilitas kita dapat mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh oleh perusahaan dalam satu periode tertentu. Yang kedua, dapat mengetahui posisi laba dari tahun sebelumnya ke tahun selanjutnya. Yang ketiga, kita dapat mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu. Apakah laba itu akan terjadi penurunan atau terjadi kenaikan atau dia stuck di situ aja, kita dapat mengetahuinya dengan pengukuran rasio profitabilitas ini. Yang keempat, kita dapat mengetahui besarnya laba setelah pajak dengan modal kita sendiri. Yang kelima, kita dapat mengetahui produktivitas dari dana yang digunakan perusahaan, baik dari dana kita sendiri maupun dana pinjaman. Materi yang ketiga, kita akan membahas mengenai jenis-jenis rasio profitabilitas. Nah, rasio profitabilitas ini dibagi dalam 6 jenis rasio profitabilitas. Yang pertama itu ada profit margin on sales. Jenis profitabilitas yang pertama ini dapat digunakan untuk mengukur margin laba atas penjualan suatu perusahaan.
Nah, cara mencarinya itu ada dua. Yang pertama itu untuk mencari margin laba kotor, yaitu dengan cara membagi antara penjualan bersih yang dikurangi dengan harga pokok penjualan lalu dibagi dengan sales. Lalu, cara yang kedua untuk margin laba bersih, yaitu dengan cara membagi antara earning after interest tax dibagi dengan sales. Nah, untuk jenis profitabilitas yang kedua itu ada hasil pembagian investasi atau biasa disebut dengan return on investment atau ROI. Rasio ini digunakan untuk mengukur efektivitas dari manajemen dalam mengelola investasi yang ada dalam perusahaan. Nah, cara mencarinya itu bisa menggunakan rumus, yaitu dengan membagi antara earning after interest tax dibagi dengan total aset yang ada. Jenis yang ketiga itu ada hasil pembagian investasi atau ROI dengan pendekatan DuPont. Nah, sebenarnya cara mencarinya antara menggunakan rumus yang jenis kedua tadi dengan ini sebenarnya hampir sama, yaitu dengan tetapi kalau pada yang ketiga ini kita dapat mencarinya dengan cara kita harus mengkali antara margin laba bersih yang akan kita kali dengan perputaran total aset yang ada. Yang keempat itu ada hasil dari pengembalian ekuitas atau biasa disebut dengan return on equity atau biasa disebut juga ROE. Rasio ini dapat menunjukkan efisiensi dalam penggunaan modal sendiri. Cara mencari rasio ini kita dapat dengan membagi antara earning after interest and tax dengan equity yang ada dalam perusahaan. Jenis rasio profitabilitas yang kelima itu ada ROE. Nah, ROE ini digunakan untuk mencari hasil pengembalian ekuitas dengan menggunakan pendekatan DuPont. Nah, cara mencarinya untuk rasio yang satu ini itu dapat dengan menggunakan rumus, yaitu margin laba bersih dikali dengan perputaran total aktiva lalu dikali dengan pengganda ekuitas yang ada. Dan untuk jenis rasio yang terakhir itu ada laba per lembar saham biasa. Nah, rasio ini digunakan untuk mengukur keberhasilan dari manajemen dalam mencari keuntungan bagi pemegang sahamnya. Nah, adapun rumus yang digunakan untuk mencari rasio ini, kita dapat menggunakan rumus dengan cara membagi laba per lembar sahamnya dibagi dengan saham biasa yang beredar. Nah, jadi itu ya teman-teman jenis-jenis dari rasio profitabilitas yang dapat kita gunakan. Yang keempat itu ada hasil dari pengukuran analisis yang ada di buku referensi. Nah, seperti tabel yang teman-teman lihat, di sini ada perbandingan antara rasio profitabilitas dari tahun 2005 ke tahun 2006. Nah, kita bahas satu-satu ya teman-teman. Yang pertama itu ada net profit marginnya. Nah, di sini dalam kondisi ini perusahaan itu mengalami penurunan. Kenapa? Karena pada tahun 2005 itu net profit marginnya itu ada 21,78%, sedangkan pada tahun 2006-nya itu hanya 16,28%. Nah, jadi dalam kondisi ini perusahaan ada pada kondisi yang cukup buruk karena terjadi penurunan yang cukup banyak. Yang kedua itu pada return on investment-nya. Nah, itu juga mengalami penurunan. Kenapa? Karena pada tahun 2005 itu ada 31%, sedangkan pada tahun 2006 itu hanya 23%. Nah, hal ini juga merupakan suatu kondisi yang sangat buruk untuk perusahaan karena bukannya adanya peningkatan tetapi malah terjadi penurunan pada setiap tahunnya. Yang ketiga itu ada return on equity-nya. Ini juga mengalami penurunan.
Kenapa? Karena pada tahun 2005 itu ada 57,60%, sedangkan pada tahun 2006 itu hanya 43%. Nah, hal ini juga merupakan suatu hal yang buruk untuk perusahaan karena ini juga mengalami penurunan. Nah, yang terakhir itu pada earning per share of common stock. Ini juga mengalami penurunan yang cukup signifikan. Kenapa? Karena pada tahun 2005 itu ada 810 dan sedangkan pada tahun 2006 itu hanya 565. Nah, hal ini juga merupakan suatu hal yang buruk untuk perusahaan. Nah, setelah kita lihat ternyata dalam perusahaan ini setiap tahunnya itu selalu mengalami penurunan dari setiap rasio-rasio yang ada. Nah, ini sangat buruk ya untuk perusahaan karena penurunan ini tidak akan baik untuk pengelolaan perusahaan. Nah, dengan hal ini juga dapat dikatakan bahwa kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungannya itu dinyatakan gagal karena selalu ada penurunan di setiap jenis. Nah, untuk kedepannya, manajemen dari perusahaan ini perlu melakukan evaluasi dan merenungkan mengapa rasio profitabilitas dari perusahaan ini selalu mengalami penurunan dan mencari solusi untuk tahun selanjutnya supaya tidak terjadi lagi. Yang terakhir ya teman-teman, yaitu analisis rasio profitabilitas dari PT Dharma Satya Nusantara Tbk. Nah, sama seperti contoh yang sudah dijelaskan dari hasil pengukuran tadi, nah di sini juga saya telah menganalisis dari rasio profitabilitas untuk PT Dharma Satya Nusantara Tbk ini. Nah, jadi setelah saya analisis, yang pertama itu kita bahas dulu mengenai profit marginnya. Nah, jadi profit margin yang ada pada PT Dharma Satya Nusantara Tbk ini di tahun 2018 itu ada 32%. Nah, tetapi ternyata setelah dianalisis pada tahun 2019 itu mengalami penurunan sebesar 7%, yaitu hanya ada 25% di tahun 2019. Nah, hal ini itu pasti buruk kan untuk perusahaan karena bukannya mengalami kenaikan tetapi mengalami penurunan di tahun berikutnya. Nah, yang kedua itu ada pada return on investment dan juga return on total asset atau ROA-nya. Nah, di sini setelah dianalisis ternyata setelah dihitung itu pada tahun 2018 ada 4%. Nah, ternyata juga mengalami penurunan teman-teman. Nah, kenapa penurunan sebesar 2% di tahun berikutnya? Karena di tahun 2019 itu hanya ada 2% untuk ROI dan ROA-nya. Nah, hal ini juga merupakan suatu hal yang buruk untuk perusahaan ya teman-teman, karena bukannya mengalami kenaikan untuk tahun berikutnya tetapi selalu ada penurunan di setiap jenis rasionya. Yang ketiga itu ada return on equity atau ROE. Pada ROE ini juga mengalami penurunan yang sepertinya lebih besar dari jenis-jenis yang lain. Kenapa? Karena di tahun 2018 itu ada 12%. Nah, sedangkan di tahun 2019 itu hanya 5%. Jadi terjadi penurunan sebesar 7% di tahun 2019. Nah, hal ini juga pasti buruk kan untuk perusahaan karena bukannya mengalami kenaikan tetapi mengalami penurunan di tahun berikutnya. Yang terakhir itu pada earning per share of common stock. Di sini juga ternyata mengalami penurunan teman-teman. Kenapa? Karena di tahun 2018 itu ada 115,17. Nah, sedangkan pada tahun 2019 itu hanya 112,18. Hal ini juga mengalami penurunan sebesar 2,99. Nah, hal ini juga pasti buruk kan teman-teman buat perusahaan karena bukannya mengalami kenaikan tetapi dia mengalami penurunan. Nah, sama seperti yang dicontoh tadi, ternyata PT Dharma Satya Nusantara Tbk ini ternyata dia masih gagal dalam melaksanakan kemampuannya untuk mencari keuntungan. Dan juga untuk kedepannya, manajemen perlu melakukan evaluasi keseluruhan untuk melihat mengapa
Rasio profitabilitas perusahaan tersebut selalu mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Nah, jadi harus mencari juga solusi untuk memecahkan masalah ini agar di tahun berikutnya tidak terjadi lagi penurunan pada rasio profitabilitasnya. Bahkan diharapkan untuk tahun berikutnya dapat dibuat bahwa rasio profitabilitasnya itu akan mengalami kenaikan. Jadi, untuk PT Dharma Satya Nusantara Tbk ini harus melakukan evaluasi dan juga mencari solusi untuk masalah ini. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman semua. Semoga teman-teman bisa mengerti dengan apa yang saya maksud dan mohon maaf jika banyak kesalahan dalam penjelasan ataupun penganalisisan yang saya lakukan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.